Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mempersiapkan bahan renungan kita sesuai dengan bahan yang disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan. Ulangan 30. Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang telah mengaruniakan Kristus bagi keselamatan kami sekalian, hari ini kami bersyukur kepadamu karena penyertaan-Mu dalam kehidupan keseharian kami selalu kami bisa rasakan, terutama di saat-saat paling sulit dalam kehidupan kami. Engkau hadir, Engkau menyertai, dan Engkau menunjukkan jalan berkat-Mu bagi kehidupan kami. Oleh karena itu, di kesempatan jam ibadah kami pada saat ini, biarlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga tiap-tiap waktu biarlah kami mendasarkan kehidupan kami di dalam terang kebenaran firman-Mu. Apabila sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu ini, Engkaulah yang memberikan hikmat kepada kami agar firman-Mu tidak pernah berlalu sia-sia. Tetapi melalui firman-Mu ini, kehidupan kami semakin Engkau kuatkan. Kini kami Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Ulangan 30, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Satu pasal. Di bawah judul perikop pulih setelah taubat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu
dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan, Allahmu, akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang kepada nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca, merenungkan, tapi mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Tema kita menarik ya, dipulihkan untuk memuliakan Allah. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu sering menggunakan kata ini. Kalau misalnya ada orang yang sakit, misalnya kita kenal dengan seseorang, lalu kemudian orang yang sakit. Sekarang Bapak dan Ibu menyebutnya menggunakan kalimat yang mana? Lekas sembuh ya, atau lekas pulih? Ayo yang masuk kelompok lekas sembuh yang mana? Jadi kayak ada dua bagian ya. Tapi sejauh yang saya ingat, kita tuh seringnya tuh sekarang pakai kata lekas pulih. Benar nggak? Ketimbang lekas sembuh, orang zaman sekarang terutama apalagi orang Kristen gitu ya. Apalagi orang Kristen pasti pakai kata lekas pulih ketimbang lekas sembuh. Dan kemudian saya mengecek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, berharap ada perbedaan yang signifikan. Tapi ternyata nggak terlalu signifikan juga sih bedanya. Karena kedua kata itu maknanya sembuh juga. Ada perbedaannya ada, tapi mungkin saya akan ngejelasin dengan bahasa saya sendiri. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Bapak dan Ibu agak meninggalkan kata lekas sembuh dan menggantinya menjadi lekas pulih karena ada sesuatu yang lebih mendalam ketimbang berbicara tentang sembuh. Maksudnya pulih itu lebih mendalam ketimbang menggunakan kata sembuh. Bener nggak? Coba kalau misalnya kita mulai dari ini. Kita tahu bahwa yang disebut luka itu ada dua bentuknya. Betul? Kalau kita misalnya suatu hari di tangan kita tiba-tiba ada luka nih, goresan. Tergoresnya karena apa? Misalnya karena jatuh terus tangan kita kena apa sih yang bisa buat gores tangan di rumah misalnya. Nah itu luka dalam pengertian bentuknya fisik. Tergores, berdarah, itu bentuknya fisik. Maksudnya luka dalam artian fisik. Nah, ada satu lagi bentuknya adalah luka yang berkaitan dengan batin. Kalau kita melihat luka berdarah dan kita tahu, oh ini karena saya kena meja misalnya. Tetapi kalau misalnya berkaitan dengan batin adalah yang lebih dalam lagi. Sewaktu kita tahu bahwa oh ini saya dapat luka ini karena kena meja, kebaret, jadi berdarah. Tapi kenapa saya bisa kena meja ini? Karena saya didorong sama misalnya lagi bercanda sama saudara saya. Nah itu yang disebut luka batin. Pengingatan terhadap yang jauh lebih mendalam ketimbang hanya sekedar melihat luka. Oleh karena itu, sewaktu kita memilih kata pulih bukan hanya sekedar sembuh, saya percaya bahwa itu adalah doa yang
lebih mendalam ketimbang hanya sekedar sembuh. Kalau sembuh, tadi ya balik ke ilustrasi yang tadi ya, kita tahu ada tergores, luka, berdarah, diobatin, kering, sembuh. Bisa jadi nggak ada apa-apa lagi di sininya. Karena kan luka kadang-kadang kan ada yang benar-benar bisa sembuh gitu ya. Maksudnya nggak berbekas sama sekali. Nah, sembuh hanya di situ. Tapi persoalannya adalah apakah seseorang juga sembuh dengan pengingatannya? Oh, ini dulu ada luka. Seharusnya nggak perlu ada luka kalau saudara saya nggak ngedorong saya. Jadi maksud saya ketika seseorang berbicara tentang lekas pulih Bapak, Ibu, maka dia berbicara bukan hanya sekedar kesembuhan, kembali sehat secara fisik, tetapi juga yang jauh lebih dalam lagi adalah sehat di dalam jiwanya, di dalam batinnya. Atau bahkan sewaktu kita ketemu dengan hal-hal yang seringkali kadang-kadang seseorang bisa terluka tapi nggak kelihatan. Maksud saya sewaktu kita berbicara tentang pengharapan, Bapak dan Ibu, setiap orang punya pengharapan kan? Kita punya pengharapan dalam banyak hal. Sebutlah pengharapan Bapak dan Ibu. Persoalannya adalah apakah pengharapan kita selalu dijawab iya, dalam pengertian bahwa saya minta A, maka Tuhan akan memberikan A. Persoalannya nggak selalu seperti itu. Karena kita berhadapan dengan pengharapan yang kemudian menjadi kenyataan, dan kemudian ada pengharapan yang kadang-kadang kita nggak mengerti kenapa kita berharap sesuatu yang baik, tapi ternyata Tuhan punya jawaban yang berbeda, atau bahkan Tuhan belum menjawab pengharapan kita yang baik. Nah, sewaktu dalam konteks pengharapan yang belum terjawab, dan seseorang bisa menjaga kondisi hatinya, batinnya, maka yang bisa digunakan bukan kata sembuh, tetapi dipulihkan. Karena kalau misalnya mau dibilang sembuh, lukanya yang mana dong? Nggak ada. Orang yang bermasalah di sini kok. Itu dia. Bila kata sembuh hampir selalu dikaitkan dengan sesuatu yang fisik, tetapi kata pulih nggak hanya sekedar fisik, tapi jauh lebih dalam. Saya ambil contoh konkret lagi, Bapak dan Ibu. Kalau tema kita kan hari ini apa? Dipulihkan untuk memuliakan Allah. Kita pasti mengingat bahwa lagu-lagu kidung pujian itu banyak yang punya latar belakang. Ada yang tahu lagunya? Pasti tahu lah ya. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya. Ada yang tahu latar belakangnya? Kemungkinan besar kita akan mengira bahwa orang yang menuliskan lagu ini adalah seseorang yang sedang bersukacita gitu kan ya. Kan lagunya semangat tuh. Itu Bukhara itu termasuk lagu Mars bukan? Bukan ya? Kan kalau lagu Mars tuh, Mars tuh kayak tentara Bukhara gitu. Tapi itu jelas lagu yang bukan lagu sendu lah. Bukan lagu sendu. Kayak misalnya kekuatan serta hiburan itu agak sendu. Tetapi Selamat di tangan Yesus itu lagu yang lebih bersemangat. Selamat di tangan Yesus. Tidak dinyanyikan dengan sendu, benar kan ya? Jangan sama menyanyikan dengan lagu-lagu yang sendu. Kayak kekuatan dan penghiburan dinyanyikan sama dengan lagu Selamat di tangan Yesus. Beda, suasananya beda. Nah, Bapak dan Ibu mungkin akan kaget sewaktu mendengar bahwa latar belakangnya lagu itu ditulis oleh kita pasti mengenal orangnya, Fanny J. Crosby. Dia itu penyair,
banyak lagu-lagu di Jemaat, PKJ atau bahkan NKB yang kita tahu juga bahwa dia lahir normal, tetapi kemudian di masa-masa kecilnya, di saat dia masih bayi, dia sempat kena demam tinggi, lalu kemudian orang tuanya membawa ke rumah sakit, dan ternyata dokternya salah mengobati sehingga pada akhirnya dia mengalami kebutaan permanen. Nah, itu masa kecilnya. Masa sekolahnya dia dibully berkali-kali oleh temannya. Yang membuat dia kuat adalah karena keluarganya. Ayahnya meninggal saat dia nggak jauh waktu dia lahir. Jadi hanya ada ibunya, ya, dan mungkin keluarga dari ibunya. Tapi yang berperan besar adalah ibunya dan neneknya. Jadi kayak mirip siapa, Timotius ya. Ibunya dan neneknya yang berperan dalam menguatkan Fanny ini. Dan akhirnya dia bisa menjalani kehidupannya. Dia menulis lagu dari kecil, dan kemudian dia menikah, dan kemudian dia punya anak yang pertama. Lalu sayangnya anaknya yang pertama ini meninggal juga di usia bayi. Dan di saat anaknya meninggal, di saat itulah dia menuliskan lagu Selamat di Tangan Yesus. Kalau yang saya baca begitu. Jadi benar-benar sesuatu yang mungkin kita pikir yang menulis adalah orang yang sedang sukacita gitu ya, selamat di tangan Yesus. Enggak, justru sebaliknya. Seseorang yang sedang berduka, seseorang yang sedang terluka, tapi bukan luka yang terlihat secara fisik, tetapi lukanya di dalam. Dan kemudian kenapa bisa dikatakan bahwa dia dipulihkan? Ya salah satunya adalah karena kesaksian imannya yang justru memuliakan nama Allah, kan gitu kan ya. Selamat di tangan Yesus, itu kan berarti kan memuliakan Allah walaupun lukanya ada. Nah, saya hari ini mau mengajak kita untuk merenungkan satu itu aja. Mari kita melihat kehidupan kita lah. Karena kita pun berhadapan dengan yang namanya luka fisik, dan bukan hanya sekedar luka fisik, tapi luka yang ada di dalam yang seringkali orang nggak tahu, tapi kita tahu. Mungkin orang bisa tertipu dengan wajah. Maksudnya kita hanya menampilkan senyum, ceria, tapi kan orang nggak tahu tentang yang ada di dalam. Yang tahu yang ada di dalam, maksudnya di dalam hati, ya benar-benar hanya kita sendiri dan Tuhan, kan begitu. Kalau luka yang disebut luka fisik, kita mungkin nggak bisa nyembunyiin. Orang kita lecet aja pakai tensoplas ketahuan kan ya, orang bisa lihat. Tapi luka batin benar-benar hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Dan kemudian sewaktu kita hari ini juga diajak untuk mengingat tentang perjamuan kudusnya. Bukankah melalui perjamuan kudus kita diajak oleh Tuhan bukan hanya sekedar menyembuhkan diri kita, tetapi lebih daripada itu, memulihkan diri kita. Saya mau mengajak kita untuk melihat, coba lihat di dalam perikop kita Bapak dan Ibu. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ada yang menarik di situ, ada. Karena ayat itu berbicara tentang kutuk dan berkat. Orang yang berpaling dari Tuhan dikutuk. Dikutuk itu maksudnya ya apa sih kalau dikutuk, dihukum lah ya, dihukum. Dan kemudian orang yang bertobat, tobat kan artinya dia pernah salah lalu tobat. Tetapi akhirnya dipulihkan dan kemudian diberkati. Kan begitu. Dan kata yang digunakan pulih. Sebenarnya kan bisa memilih sembuh ya. Tapi bukan kata sembuh yang digunakan, tetapi kata pulih ayat 3 akan memulihkan keadaanmu. Kenapa? Karena biar bagaimanapun orang sudah bertobat dari jalan yang salah,
Yang namanya masa lalu itu nggak bisa dihilangkan, bener nggak? Masa lalu nggak bisa dihilangkan. Sejarah kehidupan bapak dan ibu di masa yang kemarin nggak akan bisa hilang. Ingatan terhadap katakanlah masa lalu yang membebani, apalagi terhadap jalan yang salah gitu ya, jalan yang salah, yang harus membuat kita bertobat. Ingatan terhadap masa lalu yang membebani dalam konteks tertentu nggak akan bisa hilang. Nggak akan bisa hilang seperti kayak misalnya kita terluka, terbaret, lalu kemudian lukanya mengering, terus kemudian yang kering itu terkelupas, dan kemudian cepat atau lambat lukanya hilang. Nggak kayak gitu. Sejarah kehidupan bapak dan ibu nggak akan pernah hilang dalam ingatan. Dan bukan hanya sejarah pengingatan kita terhadap hal-hal yang menyukakan hati kita. Hari pernikahan kita, waktu kita mengingat, kita bersukacita. Sebelum kita berselisih pendapat misalnya dengan orang yang di rumah. Tapi kalau lagi marah-marahan, emangnya kalau kita mengingat tentang wah ini Tuhan memilih dia untuk ada di kehidupan kita selamanya, pasti pengingatan akan yang lain-lain juga akan kebawa terhadap situasi masa sekarang. Nah itu konteks masa sekarang, apalagi kalau misalnya pengingatan kita terhadap yang lalu-lalu itu sesuatu yang membebani, beban masa lalu. Nah, saya percaya bahwa ketika Musa ngomong, ini kan Musa ya, ulangan itu kan diucapkan oleh Musa tepat sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Musanya sendiri gak boleh. Musa dan Harun gak boleh masuk tanah Kanaan. Karena Musa dan Harun dimarah sama Tuhan dan dipandang bersalah berkaitan dengan kekudusan. Kenapa Musa mengucapkan ini kepada orang Israel? Karena yang namanya manusia pasti kan akan jatuh bangun. Dan di dalam jatuh bangun itu berarti ada kesalahan yang pasti orang siapapun dia akan dimarah sama Tuhan. Kuncinya hanya pertobatan, orangnya balik itu. Tetapi pengingatan terhadap yang salah akan selalu dibawa oleh orangnya. Misalnya, dulu seorang ayah adalah ayah yang suka mabuk-mabukan. Misalnya, dulu, sekarang udah nggak lagi. Sekarang udah berubah jadi ayah yang baik, ayah yang penuh dengan sayang kepada keluarganya, dan keluarganya pasti bersyukur. Tetapi kan sejarah bahwa dia pernah melakukan yang salah tidak akan pernah hilang. Dia akan mengingat, keluarganya juga akan mengingat. Dan yang dimaksud pulih adalah sewaktu apa yang telah terjadi di masa yang lalu, yang berat-berat itu tidak lagi menjadi sesuatu yang membebani. Dapat yang saya maksud ya? Bukan lagi sesuatu yang membebani. Justru sebaliknya, bahwa mungkin dengan cara itulah itu menjadi satu kesaksian iman yang bisa disampaikan oleh seseorang tentang bagaimana cara Tuhan dalam mengubahkan kehidupan seseorang. Bapak dan Ibu perhatiin deh, kalau misalnya ada orang-orang yang ngomong tentang kesaksian iman, emangnya bersaksinya tentang hal-hal yang bagus. Hal-hal yang bagus maksudnya dia bersaksi ya ujungnya bagus. Tapi sebelum itu, emangnya hal-hal yang bagus? Kemungkinan besar enggak. Kemungkinan besar kan orang bersaksi tentang misalnya bagaimana Tuhan memulihkan, bagaimana Tuhan membuat dia bertobat. Nah sebelum dia bertobat, itu kan dia ketemu dengan diri yang sama sekali berbeda. Yang dulunya misalnya tukang mabuk, tukang main judi misalnya. Dan dia ngomong nih. Kan biasanya kalau orang tuh, kita tuh gimana sih ceritanya kita mengumbar keburukan kita sendiri di depan umum. Sesuatu yang sangat tidak mungkin kecuali oleh orang yang
bukan hanya dibilang sembuh, tapi juga dipulihkan oleh Tuhan. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu punya sesuatu yang Bapak dan Ibu anggap itu sesuatu yang memalukan, karena buruk, karena itu sesuatu yang saya nggak mau itu dibawa terus dalam keseharian kehidupan saya, terjadinya di masa lalu, pengingatan yang jadi beban, kita pasti menyembunyikan. Biasanya begitu. Tapi coba bandingkan dengan orang-orang yang ngomong tentang kesaksian. Justru apa yang dianggap beban itu diambil sama dia, diomong, dan justru itu menjadi karya kesaksiannya dari Tuhan untuk memberkati kehidupan orang lain. Benar gak? Maka kuncinya kalau misalnya kita berbicara tentang tema kita hari ini, dipulihkan untuk memuliakan Allah, maka seseorang harus bergerak bukan hanya sekedar sembuh, tapi dia betul-betul harus memastikan dirinya untuk betul-betul dipulihkan oleh Tuhan. Dan semoga kita mengingat bahwa ketika kita berbicara tentang pulih, Bapak dan Ibu, ada satu hal lagi yang menarik, bedanya sembuh dengan pulih. Kalau sembuh itu kan berarti benar-benar dalam artian harfiah sembuh, nggak ada lagi lukanya gitu, atau lukanya nggak lagi berdarah gitu. Sembuh. Tetapi pulih kadang-kadang belum tentu dalam pengertian yaitu tadi bahwa bebannya hilang sama sekali, bukan dalam pengertian kayak gitu. Bisa jadi bebannya masih ada, selalu ada dalam kehidupan sehari kita karena berkaitan dengan sesuatu yang nggak kelihatan kan ya, sesuatu yang nggak bisa dibuang begitu aja karena berpaut pada sejarah kehidupan. Bisa jadi selalu ada, tetapi seseorang yang disebut pulih adalah seseorang yang tidak lagi marah, tidak lagi bertanya sama Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, dengan semua yang terjadi. Tidak lagi tidak lagi mengeluhkan tentang semua yang terjadi yang di masa-masa yang lalu gitu. Tapi pada akhirnya justru dia tahu jawaban Tuhan, dan jawaban Tuhan, apapun jawabannya dari Tuhan, dia tahu bahwa itu yang terbaik dari Tuhan dan itu memulihkanku. Meskipun mungkin pengharapannya tidak sama, tapi dia tahu bahwa dia pulih. Contoh yang paling kelihatan di dalam Alkitab, ada yang bisa nyebutin? Ya, yang kirain pembahasan kita dari kayak KRT, Galatia lagi. Salah satu contohnya adalah yang Rasul Paulus. Suatu dia berbicara kepada Tuhan, Tuhan ini duri dalam daging boleh ngasih dihalau aja gitu. Ada harapan supaya sembuh, ada bahkan pulih. Tapi ternyata yang didapat pulih, benar kan ya? Justru sewaktu kamu lemah, di situ kamu tahu bahwa aku adalah sumber kekuatanmu. Kan kira-kira gitu. Lukanya tidak sembuh dalam pengertian bahwa duri dalam dagingnya tetap ada, tetapi itu tidak lagi jadi sesuatu yang membebaninya, sehingga perjalanannya jadi berat. Bahkan seseorang yang dikatakan bahwa dia pulih, kadang-kadang lukanya itu belum sembuh juga. Tidak bisa dibilang sembuh karena lukanya masih ada. Tetapi kalau bahasa langsungnya sih, dia sudah berdamai dengan dirinya, dengan masa lalunya, dengan Tuhan, dengan segala sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka dia pulih. Apakah dia sembuh? Kalau berkaitan dengan luka, bahkan luka yang tidak tampak sekalipun, bisa jadi dia belum sembuh seharusnya.
tetapi dia sudah pulih karena tidak membuat yang jadi beban itu terus-menerus membebani. Hari ini kita diundang dalam perjamuan kudusnya. Semoga kita mengingat bahwa sewaktu Tuhan melakukan undangan ini pada kehidupan kita, yang Dia inginkan bahwa Dia bukan hanya sekedar menyembuhkan, bukan, tetapi Tuhan memulihkan kehidupan Bapak dan Ibu, terutama pada persoalan yang paling puncak berkaitan dengan keselamatan. Maka selamat memperjuangkan supaya kehidupan kita bukan hanya sekedar disembuhkan, tapi dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu adalah salah satu kesaksian kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan menolong, amin.